Setelah menikmati penurunan angka kasus aktif COVID-19, alarm peringatan kenaikan kasus COVID-19 mulai menyala lagi. Tingkat keterisian rumah sakit darurat Wisma Atlet kembali meningkat. Kasus COVID varian Omikron bermunculan cepat sepekan terakhir di Jakarta. Pemerintah gerak cepat memutuskan pelaksanaan vaksinasi booster yang akan dimulai hari ini. Lalu siapa saja yang akan mendapatkan vaksin booster di tahap awal? Berikut liputan Syafinas Nasyar dalam Apa Kata Fakta. Aduh, mumpung gak ada orang, buka masker ah. Hah, enak banget nafas pagi-pagi ya kan, gak pakai masker. Oh iya, tapi gak kerasa ya kalau kita itu udah 2 tahun, 10 bulan, hampir 3 tahun lah berada di tengah pandemi. Naik turunnya kasus sudah kita lalui dari 50.000 kasus per harinya pada Juli 2021, kini hanya 170 kasus harian. Tentunya hal ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya protokol kesehatan yang ketat. Tetapi nggak hanya itu, kegiatan vaksinasi juga menjadi langkah efektif dalam menekan penyebaran COVID-19. Sampai dengan Januari 2022 aja, capaian vaksin dosis pertama sudah mencapai 77%. Vaksin dosis kedua sudah mencapai 54%. Sementara untuk dosis ketiga ataupun vaksin booster sudah diberikan kepada 1,5 juta tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan udah, terus giliran kita kapan? Nah, tenang aja. Baru-baru ini Menteri Kesehatan melalui Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa akan ada vaksin booster yang bisa dijalankan mulai 12 Januari 2021. Penasaran kan? Berikut adalah pernyataan dari Menteri Kesehatan. Program vaksinasi booster sudah diputuskan oleh Bapak Presiden akan jalan tanggal 12 Januari. Ini diberikan ke golongan dewasa di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi WHO dan akan diberikan ke kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria 70% suntik pertama dan 60% untuk suntik kedua. Vaksin booster ini mendapatkan lampu hijau dari masyarakat, apalagi di tengah kekhawatiran adanya lonjakan kasus karena ada varian baru Omikron. Kan ada wacana vaksin booster untuk seluruh masyarakat Indonesia nih, Mas setuju atau enggak? Sebenarnya sih setuju-setuju aja ya untuk adanya vaksin booster ini kan karena mungkin untuk meningkatkan imunitas lagi dari para warga ya. Ya udah pasti setuju sih. Mau ada vaksin booster, menurut Mbak gimana nih? Mbak setuju nggak dengan adanya vaksin booster? Kalau aku sih setuju pastinya. Soalnya karena ada berita tentang Omikron, jadi untuk jadi perlindungan tambahan aja. Perlindungan tambahan. Iya. Kalau untuk gratis ataupun berbayar, Mbak sendiri setujunya ini gratis apa berbayar nih? Gratis. Berdasarkan WHO, masyarakat yang bisa menerima vaksin dosis ketiga adalah masyarakat yang berusia di atas 18 tahun atau telah menerima vaksin dosis kedua lebih dari 6 bulan. Karena ada rekomendasi itulah pemerintah memutuskan 244 kabupaten kota yang bisa menjalankan ataupun memberikan vaksin dosis ketiga. Karena dinilai daerah-daerah tersebut sudah memiliki cakupan vaksin dosis pertama mencapai lebih dari 70% dan vaksin dosis kedua lebih dari 60%. Nah, cari tahu deh bagaimana di wilayah Anda. Kepala BPOM telah mengumumkan adanya 5 calon vaksin booster. Di antaranya adalah Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, Sinopharm, dan juga Zivivax. Kelima vaksin ini saat ini sedang dalam tahap registrasi dan menunggu izin penggunaan darurat. Nantinya vaksin-vaksin booster ini akan diberikan dengan homologus atau sama
dosis dan jenisnya dengan dosis vaksin pertama dan kedua, ataupun secara heterologus, yaitu berbeda dengan vaksin ataupun dosis pada sebelumnya. Nah, meski kini masyarakat sudah bisa menerima vaksin booster, namun tentu pemberiannya ada prioritasnya. Lantas, kira-kira siapa ya yang akan menerima pertama kali vaksin booster setelah tenaga kesehatan? Dan berapa ya biaya vaksin booster untuk kita-kita yang mungkin mau mandiri? Apakah akan gratis atau berbayar yang cukup mahal? Kita langsung aja cari tahu bersama dengan juru bicara vaksin Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Saat ini nih, siapa saja yang bisa menerima vaksin booster? Rencananya ya 12 Januari kita akan melakukan kick off dulu untuk pemberian vaksinasi tambahan ketiga di luar tenaga kesehatan ya. Ada 3 tentunya kelompok rentan. Yang pertama adalah tenaga kesehatan karena mereka terpapar ya setiap hari. Yang kedua adalah lansia karena lansia itu kan mengalami proses penuaan ya, degeneratif kita bilang. Nah, penuaan itu termasuk juga sel-sel kekebalan tubuhnya sehingga memang seiring dengan waktu dia akan semakin juga responnya melambat, menua dan sebagainya. Makanya dia perlu dilakukan pemberian dosis ketiga. Nah, yang ketiga adalah orang dengan kelainan imunitas. Tapi sih Bu, kalau misalkan kita mau mandiri nanti harganya? Ada 2 mekanisme ya, Safi. Jadi untuk lansia dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, kita tahu kan ada masyarakat yang sosial ekonominya ke bawah, itu kan iuran jaminan kesehatan nasional dibayarin negara. Nah, otomatis mereka disediakan juga vaksinnya gratis. Kalau kita bicara lansia, lansia ini artinya semua, bukan hanya lansia PBI, tapi seluruh lansia itu akan disediakan oleh pemerintah. Itu 2 kelompok yang akan diberikan oleh pemerintah vaksinasi dosis ketiganya ini melalui skema pemerintah yang seperti saat ini kita lakukan. Di luar itu tentunya jadi pilihan lagi ya, apakah akan mendapatkan vaksinasi ataukah nanti aja deh saya baru gitu ya kan. Kalau kemarin kan kita itu sekitar 600 sampai 700 ribu ya, di mana 300 ribunya itu untuk satu kali penyuntikan ya. Untuk vaksinasi yang program mandiri ini akan dilakukan di rumah sakit swasta tentunya atau klinik swasta dan rumah sakit BUMN. Ini jenis vaksinnya masih 5 jenis vaksin yang datangnya impor. Apakah memang vaksin booster ini memerlukan 5 ini? Apa kita bisa Bu menyediakan vaksin booster? Bagaimana kabarnya dengan vaksin merah putih dan vaksin Nusantara saat ini? Kita itu punya berbagai macam jenis platform vaksin ya. Nah, satu kajian yang sedang kita tunggu juga ya dari para peneliti ini adalah bagaimana proses pelaksanaan vaksinasi tadi. Jadi apakah misalnya kita pasti tahu dosis 1, dosis kedua pasti sama ya, nggak mungkin berbeda ya, karena itu sudah aturan. Nah, tapi kalau kemudian dosis 1, kedua ini misalnya contohnya kita pakai Sinovac, yang berikutnya pakai apa? Pakai Sinovac kah? Atau bisa pakai Pfizer atau Moderna nanti pada saat vaksinasi tambahan dosis ketiga kita lakukan, tetap kita akan memiliki berbagai macam platform. Jadi prinsipnya nanti kalau vaksin merah putih sudah mendapatkan izin penggunaan darurat, sudah bisa digunakan di dalam masyarakat, ini bisa menjadi alternatif. Termasuk juga vaksin Nusantara sebenarnya. Kapan target vaksin booster ini bisa menjangkau seluruh Indonesia? Ya, tentunya pasti akan secara bertahap ya. Pemerintah concernnya adalah prioritasnya menyelesaikan vaksinasi dosis pertama, dosis kedua. Itu kita berharap sekali bahwa masyarakat untuk mau segera divaksin ya, untuk kita bisa selesai nih 208 juta. Sambil secara paralel kita tahu kita punya target ya, vaksinasi untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Dan itu dia tadi pemirsa, kita doakan lagi-lagi semoga proses vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua yang dosis pertamanya tinggal 22% ini bisa segera terlaksana, vaksin booster juga bisa segera usai, meski butuh waktu berbulan-bulan tetapi pasti bisa. Dan kita doakan juga semoga vaksin mandiri ini juga akan keluar dengan harga yang terjangkau sehingga Indonesia bisa berubah status dari pandemi menjadi endemi. Dari Jakarta, Syafina Nasyar, Bayu Lala Muda, Herutri Yuniarto, iNews melaporkan.